Apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Untuk kalian yang baru melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini kepada teman-teman kalian. Baik, saya akan membacakan buku yang sangat luar biasa yang berjudul The Principles of Power pada bagian yang kedua. Tuhan, izinkan saya yang menghadapi musuh-musuhku, tapi lindungilah saya dari teman-temanku. Sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi, Mikhail III yang masih pemuda mewarisi tahta kekaisaran Bizantium, dikelilingi oleh ketenangan dan kewarasannya pada diri seorang pemuda petugas istana. Pemuda bernama Basilius ini segera menjadi bawahan favorit kaisar, sebelum akhirnya menjadi penasihat terdekatnya setelah menunjukkan keistimewaannya. Menganggap Basilius sebagai teman terbaiknya, Mikhail kemudian mendidik rekannya itu dengan ilmu politik dan aneka teknik pemerintahan. Sang kaisar berharap sahabatnya itu kelak akan bisa menjadi penasihat kerajaan yang terpercaya. Namun sialnya, Basilius adalah orang yang haus kekuasaan. Setelah mendapat kepercayaan dari kaisar dan belajar banyak tentang politik dan pemerintahan, nafsunya untuk berkuasa semakin menjadi-jadi. Tidak butuh waktu lama bagi Mikhail untuk mendapati sahabatnya itu kini telah memiliki lebih banyak pasukan, pengaruh, dan kekayaan dibanding dirinya. Hingga akhirnya pada suatu malam, sang kaisar terbangun dengan dikelilingi oleh para tentara kerajaan. Basilius menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika mereka menikam Mikhail sampai tewas, sebelum lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar pengganti. Basilius mengkhianati dan akhirnya membunuh orang yang dulunya pernah menjadi sahabat terbaik dan pelindungnya yang paling kuat. Pengalaman di dunia politik mengajarkan untuk jangan terlalu percaya pada teman, apalagi hanya teman biasa. Hati manusia begitu gampang terbolak-balik, begitu juga kepentingan. Bisa jadi hari ini ia adalah teman karena memang sedang ada bersama kepentingan, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apakah kelak ia akan tetap menjadi teman kita ketika kita sedang ada di bawah. Boleh saja kita berteman dan menjalin persahabatan, tapi selalu ingat untuk tidak sepenuhnya bergantung pada teman atau sahabat. Memang banyak kisah persahabatan yang berujung indah, teman sejati sampai selamanya, melewati saat-saat susah dan senang bersama. Saat muda diwarnai dengan pertemanan dan persahabatan, tanpa teman hidup akan terasa monoton, sepi, dan membosankan. Sebagai manusia, kita memang membutuhkan teman. Tetapi tidak jarang kita dengar juga kisah teman yang menusuk dari belakang. Ada teman yang tidak mau bayar utang lalu menghilang. Ada yang mengaku teman tetapi malah merebut calon pasangannya. Ada teman yang mengajak kerjasama tetapi malah kabur dan mengkhianati pada akad yang sudah dibuat. Ada banyak sekali kisah tentang teman-teman yang ternyata sekedar mencari apa-apa yang baginya menguntungkan. Bagi kita, memiliki teman selalu berarti kekuatan dan kebesaran. Namun, teman juga manusia biasa. Ia bisa melakukan kesalahan dan mengkhianati kita, meskipun mungkin tidak disengaja. Oleh karena itu, kita perlu tetap berhati-hati dan mempertahankan kewaspadaan dalam menjalin persahabatan. Faktanya, teman bisa mungkin saja mengkhianati kita, meskipun kita memiliki teman dekat yang baik dan bisa diandalkan. Tidak menuntut kemungkinan bahwa ada manusia yang berpura-pura menjadi teman kita untuk tujuan tertentu atau memiliki niat buruk di balik persahabatan mereka. Bahkan, ada teman yang awalnya tidak berniat buruk kepada kita, tetapi berubah menjadi pemilik niat buruk karena suatu alasan lain. Sebab itu, kita perlu mengasah entusias dan kewaspadaan kita dalam menjalin persahabatan, serta memahami karakter dan niat teman kita secara lebih baik. Banyak kisah yang bisa diceritakan mengenai kejatuhan mereka yang menaruh kepercayaan terlalu berlebihan kepada teman. Orang yang tadinya demikian kita percaya malah berbalik menjadi musuh di dalam selimut. Hal yang lebih buruk, kita menjadi tidak waspada karena dia adalah teman kita. Kadang kita malah memaklumi perbuatan buruknya pada kita dengan alasan untuk menjaga persahabatan. Orang-orang bijak sepanjang zaman telah mengingatkan kita untuk waspada juga kepada teman. Selain kepada musuh, teman bisa menjadi musuh yang paling mematikan karena kita tidak bisa mewaspadainya.
karena ia sering berada di sekitar kita dan kita tidak ragu menyerahkan terlalu banyak kepercayaan kepadanya. Inilah yang menjadi teman sebagai sosok yang sangat berbahaya ketika dia berbalik menjadi musuh kita di kemudian hari. Memiliki teman memang menyenangkan. Sosoknya bisa menjadi penopang saat hidup berjalan terlalu keras. Kehadiran teman dapat menjadi penguat ketika kita sedang sendiri. Keberadaan teman mampu menjadikan pengusir sepi. Lebih penting, ketika sudah mengenal mereka, untuk apa mencari orang baru yang belum kita ketahui kalau ada sosok teman yang sudah kita kenal, bukan? Wajar jika orang kebanyakan kemudian lebih mengutamakan teman-teman mereka atau orang-orang yang sudah mereka kenal. Ini terjadi di banyak bidang. Saat tengah merekrut tenaga kerja atau memilih rekan untuk bernegosiasi bisnis, misalnya kita cenderung mengutamakan mengajak mereka yang sudah kita kenal. Syukur-syukur teman dekat. Soal keahlian atau kemampuan mereka dalam bisnis itu urusan nomor kesekian. Memang rasanya lebih nyaman berjuang dengan teman-teman yang sudah kita kenal. Ini mungkin tidak apa-apa dalam hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent, tetapi berbahaya untuk hal-hal yang bersifat bisnis. Kita mungkin sudah merasa dekat dengan teman-teman kita, tetapi kita sebenarnya belum mengenal dirinya sedekat itu. Merasa itu kadang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Banyak teman yang tidak mengatakan apa yang sebenarnya, bahkan untuk menghindari perselisihan. Misalnya saja, ia tidak menegur kita ketika kita salah jalan hanya karena sungkan atau hanya karena tidak ingin merusak hubungan pertemanan. Banyak juga teman yang sengaja menutupi kekurangan di hadapan kita agar tidak saling menyinggung satu sama lain. Sebagaimana banyak kita lebih baik menghindari perselisihan meskipun harus berbohong. Niatnya mungkin baik agar tidak membuat kita tersinggung, padahal ketidakjujuran dapat berujung fatal dalam hubungan personal, apalagi hubungan bisnis. Ia akan mengatakan baju kita bagus, motor kita keren, pekerjaan kita idaman, atau hasil karya kita sempurna. Bisa jadi ia jujur dengan hal itu, tetapi bisa jadi tidak. Kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kita hanya bisa menebak-nebak, tetapi tidak bisa sepenuhnya memastikan. Dalam hubungan bisnis, mempekerjakan teman bisa berbalik menjadi pekerjaan teman jika tidak berhati-hati dalam memilih rekan. Berbisnis atau bekerja dengan teman mungkin menawarkan kenyamanan hubungan personal, tetapi sekaligus ada banyak pembatasan. Bekerja sama dengan teman bisa jadi akan menurunkan profesionalitas, membuat kita lebih memaklumi kesalahan yang ia lakukan, meskipun itu fatal dan sangat membatasi wewenang kita. Seringkali orang yang paling kita butuhkan untuk bisa maju dan berkembang bukanlah teman atau sahabat dekat, melainkan orang lain yang mungkin baru kita kenal. Dalam berbisnis apalagi, kita lebih membutuhkan orang yang kompeten dan bukan semata-mata orang yang kita kenal dekat. Ingatlah kembali bahwa kita sedang bekerja, bukan menjalin pertemanan. Menjadi pilihan rekan bisnis yang memang kompeten bukan karena ia adalah teman kita semata.